Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tetapi kita tidak harus pasrah dan berdiam diri. Kita tidak boleh panik, tetapi kita tetap harus siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi, salah satunya dengan menjaga kesehatan. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan selain menjaga kesehatan, yaitu melakukan 5M. Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang Indonesia. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintahan guna mengakhiri pandemi COVID-19. Memang tidaklah mudah, tetapi kita tetap harus mencoba dan terus berusaha melakukan yang terbaik. Salah satu upaya pemerintah guna menangani pandemi COVID-19 ini adalah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau biasa kita sebut dengan gerakan 5M. Gerakan 5M yaitu gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dianjurkan di masa pandemi ini agar pandemi ini segera berakhir. Apa saja gerakan 5M itu? Gerakan 5M yaitu terdiri dari 1. Memakai masker. Kita diharapkan untuk selalu memakai masker saat berada di luar rumah ataupun ketika berkumpul bersama kerabat, teman, ataupun keluarga dimanapun. Guna kita memakai masker adalah untuk melindungi kita dari orang lain yang sebenarnya sudah terinfeksi oleh virus. Karena salah satu penyebaran virus corona adalah melalui percikan batuk atau bersin, sehingga masker tersebut akan menghalangi penyebaran tersebut. Dan ingat, jangan menggunakan masker lebih dari 1 hari, karena masker dapat menimbun bakteri. Dan juga selalu ingat untuk memakai masker yang sesuai dengan anjuran pemerintahan. 2. Mencuci tangan. Kita mesti mencuci tangan menggunakan air mengalir dan memakai sabun secara berkala atau bertahap. Kita tidak dianjurkan mencuci tangan dengan air yang ada di baskom atau ember, karena jika kita mencuci tangan di situ, maka kotoran bekas cuci tangan kita akan tetap berada di ember atau baskom tersebut. Cuci tangan bukan hanya cuci tangan dengan sabun lalu selesai, tetapi ada beberapa langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Berikut tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mau tahu tata cara mencuci tangan yang baik dan benar? Yuk simak video berikut ini. Sudah pada tahu kan? Kalau salah satu cara membunuh virus corona adalah dengan CTPS alias cuci tangan pakai sabun. Sudah tahu juga kan, biar virus coronanya mati, CTPS-nya minimal harus 20 detik. Nah, hari ini Ayah mau berbagi pengetahuan. Kenapa minimal harus 20 detik? Biar lebih jelas, Ayah akan peragakan sebuah percobaan sederhana dengan lotion punya si ibu. Kita lumuri lotion ke seluruh permukaan tangan kita. Anggap saja lotion ini ceritanya adalah virus yang mudah menempel di tangan kita. Kita coba cuci tangan pakai air saja. Lotionnya masih menempel. Nah, sekarang coba cuci tangan pakai sabun. Tapi hanya 5 detik atau 10 detik. Apa hasilnya? Ya masih menempel juga lah. Tapi, kalau 20 detik mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, pasti berhasil. Pertama,
basahi tangan dengan air mengalir. Kemudian, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela jari. Lakukan dengan membersihkan bagian bawah kuku. Baru kita bilas dengan air bersih yang mengalir. Terakhir, keringkan dengan tisu, handuk, atau kain bersih lainnya. Kalau nggak percaya, bisa dicoba loh. Ingat, 20 detik waktumu bisa jadi penyelamatmu. Yang ketiga, menjaga jarak. Jika kita ada keperluan mendesak yang membuat kita harus pergi keluar rumah, ingatlah untuk selalu menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan oleh pemerintahan adalah 1 hingga 2 meter dari orang sekitar. Hindari kontak fisik dengan orang lain, seperti salaman, cipika-cipiki, dan lain-lain. Ingatlah, terus selalu menjalankan protokol kesehatan. Yang keempat, menghindari kerumunan. Kita juga diminta untuk menghindari kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak Anda sering bertemu orang atau berinteraksi, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Gerakan 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Mari kita semua sama-sama patuhi protokol kesehatan untuk memerangi COVID-19. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar menginfeksi seseorang dengan cepat. Masalahnya, juga sebagian penderita ada yang tidak menunjukkan gejala apapun alias orang tanpa gejala. Sehingga penting bagi kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Terus disiplin, jangan lupa terapkan 5M. Nah, selanjutnya kita akan membahas vaksin. Sebelum membahas tentang vaksin, apakah kalian sudah tahu vaksin itu apa? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksinisasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasikan sistem imun tubuh dan akhirnya imun kebal terhadap penyakit menular tertentu. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga keluarga tercinta serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Fungsi vaksin itu sendiri adalah untuk membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Selanjutnya, jika virus atau bakteri yang sama masuk kembali ke dalam tubuh di masa depan, maka tubuh bisa mengenali dan tahu bagaimana cara melawannya. Vaksin itu sendiri bisa memberikan perlindungan bagi mereka yang tidak bisa diimunisasi. Semua vaksin yang tersedia sudah melalui uji keamanan sebelum disetujui untuk diproduksi dan digunakan. Bahkan, vaksin yang berada di Indonesia adalah vaksin yang disarankan oleh WHO, ITAGI, para ahli, serta otoritas dari negara Indonesia, yaitu Badan BPOM. Nah, selanjutnya, apakah kalian sudah tahu apa sih manfaat melakukan vaksinisasi? Yuk simak video berikut untuk mengetahui manfaat dari melakukan vaksinisasi.
Sekian video singkat tentang sosialisasi protokol kesehatan 5M dan manfaat vaksinisasi. Tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, jangan lupa terapkan 5M, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.